Pemikiran reflektif itu pemikiran yang paling mahal, karena reflektif itu akan menghasilkan kontributif. Dan kita berharap refleksi-refleksi itu hasilnya adalah pada kontribusi. Akan sangat menjadi hal yang anomali kalau kita melakukan refleksi tapi tidak ada kontribusi. Ibarat orang itu banyak mikir tetapi tidak banyak pikiran. Ya, banyak mikir itu nggak bagus. Yang paling bagus banyak pikiran. Karena kalau banyak mikir, ujung-ujungnya adalah tidak nyaman kehidupannya. Tapi kalau banyak berpikir, insya Allah ujung-ujungnya bagus. Maka pemikiran yang bersifat reflektif itu penting, karena dari refleksi kita bisa menghasilkan sekian banyak kontribusi-kontribusi. Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan mencoba merefleksikan diri kita. Dan kenapa refleksi itu penting? Karena dari refleksi akan menghadirkan kontribusi-kontribusi, dan kontribusi itu adalah nyata bagi kita semuanya, bagi insan madani. Refleksi pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Anfal ayat ke-60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian sanggupi dari sekian banyak potensi-potensi. Allah menyebutkannya mastata'tum, apa yang kalian sanggupi. Berarti tugas kita itu adalah memperbanyak istita'ah, memperbanyak kemampuan-kemampuan dan kesanggupan-kesanggupan. Sangat ironi kalau kemudian Allah perintahkan persiapkan, tetapi istita'ahnya sedikit. Bisanya cuma bisa A saja. Tapi kita berharap justru disinilah ketika Allah memerintahkan mastata'tum, berarti kita memperbanyak istita'ah kita. Kita memperbanyak kemampuan-kemampuan kita. Kalau kemampuan kita banyak, maka amanahnya akan banyak. Tapi kalau kemampuannya tidak banyak, amanahnya akan mengecil. Saya sangat yakin dulu ketika di Gontor, kata kiai saya, ada alumni Gontor nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti saya sendiri dong. Ya, itu saya ingat betul apa kata kiai. Ya, bahwa orang yang sibuk itu justru nanti yang paling sukses, ternyata benar. Jadi semakin dia sibuk, itu dia semakin sukses. Ya kami, ya alhamdulillah diberikan anugerah oleh Allah secara akademik itu bagus. Yang dipanggil pertama itu berarti urutan pertama itu secara akademis. Tetapi kata kiai saya, kalau kamu sibuk, maka kamu akan lebih sukses. Karena orang yang tidak sibuk tidak mungkin akan mendapatkan kesuksesan. Dan ternyata betul, dalam kacamata kami, orang-orang sibuk itulah orang-orang yang sukses dunianya dan orang yang sukses akhiratnya. Maka sebagai bahan refleksi kita bersama, para insan madani, kita terus-menerus kita tingkatkan istita'ah kita, kesanggupan kita, kemampuan kita, kemudian berbagai macam ya kapabilitas kita, karena yakinlah ketika istita'ah kita meningkat, maka capaian kita akan meningkat dan amanah kita akan meningkat. Yang kedua, apa refleksi yang kita bangun di bulan Ramadan ini? Ada satu hal yang menarik dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i. Saya tidak mau berhenti pada qarib, tapi qaribun ujibu. Karena ada banyak kata qarib di Al-Qur'an. Wa huwa ma'akum ainama kuntum juga menunjukkan kedekatan. Apalagi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, surat Qaf ayat 16. Berarti kata qarib itu banyak. Tapi qarib yang paling qarib adalah qaribun ujibu. Dekat, paling dekat itu kalau kedekatannya itu dapat memenuhi apa yang dibutuhkan. Dekatnya Allah karena mengabulkan kebutuhan kita. Qaribun ujibu da'wata da'i. Aku dekat kata Allah. Dekat, paling dekat Allah mengabulkan doa-doa kita. Itu paling dekat. Kalau kita punya teman, semua yang kita maui dipenuhi, itu teman dekat. Meskipun tempatnya jauh. Meskipun. Tapi kalau kita punya teman, tapi apa yang kita inginkan tidak dipenuhi, itu tidak teman dekat ya. Qaribun ujibu berarti kan kedekatan Allah itu kita berharap sampai paling dekat, yaitu Allah mengabulkan doa-doa kita dan memenuhi semua permintaan kita. Kalau belum berarti kita melakukan taqarrub, karena tidak ada kata lain untuk mencapai qarib itu membutuhkan taqarrub.
maka semua ibadah kita adalah dalam rangka taqarrub. Salat kita taqarrub, supaya nanti ujungnya itu qaribun ujibu. Kalau belum qaribun ujibu, kita taqarrub lagi. Jangan-jangan kita belum melakukan berbagai ya hal-hal yang mentaqarrubkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak taqarrub kita yang kita jalankan, semakin qariblah kita dengan Allah, dan Allah semakin qarib dengan kita. Maka dikatakan ada sahabat karib ya. Itu bahasa Arab juga ya, sahabat qarib jadi sahabat karib. Akrab lebih dekat. Ya, malah akrab lebih dekat lagi. Asal jangan pakai ain, akrab bahaya ya. Itu sahabat yang nyelekiti ya. Karena akrab kalau jengking. Jadi kalau nanya ini pakai alif atau pakai ain, ini sahabat akrab saya. Karena ada yang sahabat akrab, yaitu nyelekitin gitu ya. Teman tapi nyelekitin. Teman tapi memangsa, itu akrab pakai ain. Tapi kita kalau akrab dekat ya. Jadi refleksi kita yang kedua, insan madani yang dimuliakan Allah, kita sedang membangun banyak taqarrub, karena ujung dari taqarrub adalah insya Allah Allah itu qarib, dan qarib yang paling qarib adalah qaribun ujibu da'wata da'i. Dan ternyata amaliyat taqarrub yang paling dicintai oleh Allah di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Banyak yang memaknai ajwad itu personal, padahal ajwad itu adalah kolektif. Jadi ajwad itu adalah sisi kolektivitas, yaitu orangnya dermawan tapi membangun kedermawanan pada orang lain. Itu banyak orang-orang yang karim. Karim itu pemurah ya, orangnya dermawan. Tapi dia tidak bisa membangun kedermawanan pada orang lain. Padahal kita, ya saya sebagai dosen, sebagai guru, itu senang kalau kemudian lahir dari kita seorang guru, lahir dari senior itu justru para junior yang lebih hebat lagi daripada para seniornya. Disitulah bukan menjadikan kita dermawan, tapi kita tumbuhkan kedermawanan pada bangsa ini. Karenanya Indonesia dalam World Giving Index di tahun 2018, Indonesia adalah nomor 1 bangsa yang paling dermawan. Ternyata kolektif. Makanya kita alhamdulillah dengan kolektivitas kejawadan, kita diakui sebagai negara nomor 1 paling dermawan. Most Giving Index people. Kenapa? Karena kita punya konsepsi jawad. Al-Jawad atau Ajwad itu adalah dia secara pribadi dermawan, tapi kita mendermawankan orang lain. Kita tetap berkontribusi, yaitu kita menjadi dermawan. Tapi yang paling mahal, Nabi bisa membangun kedermawanan pada semua sahabatnya. Itulah surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Saking dermawannya itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Padahal Nabi sudah dermawan, tapi hebat seorang Nabi mampu membangun sekian banyak dermawan di tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa kita adalah solihun wa muslihun. Kita ingin menjadi para dermawan, tapi kita setelah ini kita membangun dermawan-dermawan. Kalau bahasa yang lain itu kita ingin menciptakan para donatur-donatur baru. Kenapa? Karena dengan para donatur yang baru, maka banyak sekali insya Allah kebaikan dan keberkahan yang kita raih. Ini refleksi yang kedua, bahwa kita dituntut untuk menjadi dermawan, tapi kita menghadirkan dermawan-dermawan berikutnya. Kita menghadirkan soleh-soleh berikutnya. Kita menghadirkan muzaki-muzaki berikutnya. Kita menghadirkan munfik-munfik, musodik-musodik, dan wakif-wakif berikutnya. Serta menghadirkan amil, serta nazir-nazir berikutnya. Refleksi yang ketiga, sahabat insan madani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi amil adalah merupakan panggilan hati kita. Jadi dalam konteks pekerjaan, memang ada pekerjaan panggilan ilmu, ada pekerjaan panggilan dalam tanda kutip apresiasi duniawi. Tapi ada sebuah pekerjaan yang itu paling tinggi, panggilannya adalah hati nurani. Kalau kita mampu mencapai tahapan paling tinggi, bahwa kita menjadi amil, kita menjadi ustadz, kita menjadi apapun adalah panggilan hati nurani, itu sudah lengkap. Panggilan yang pertama, kedua itu lewat.
Tapi tataran pertama memang bisa jadi kita menjadi apapun karena panggilan ilmu. Memang bidang kita di situ, memang spesialisasi kita di situ. Secara keilmuan memang disitulah panggilannya. Tapi panggilan ilmu itulah panggilan pertama. Panggilan kedua adalah manakala kita mendapatkan apresiasi, itu kita penuhi karena memang kita membutuhkan apresiasi, apakah bentuknya materi atau non materi. Tapi kita ingin meningkat. Ayyuhal hadirun wal hadirat, kita ingin meningkat bahwa kita menjalankan apapun panggilannya adalah panggilan hati nurani. Kalau panggilan hati nurani, insya Allah itu panggilan yang paling agung, karena nanti Allah juga akan memanggil mereka yang hatinya bersih. Illa man atallah biqalbin salim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi wajar manusia itu terpanggil karena memang landasannya adalah landasan ilmu. Memang dia bidangnya, memang dia profesinya. Kita terpanggil hati kita terpanggil nurani kita untuk kita memberikan yang terbaik kepada umat kita, memberikan yang terbaik kepada bangsa kita. Maka dengan demikian insya Allah dalam konteks muhasabah, memang kata para ulama, para muhasibin, muhasabah itu tidak bisa sekali. Tapi muhasabah itu adalah merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan. Bahkan ada satu sahabat yang selalu muhasabah setiap malam. Dengan muhasabahnya, ia layak mendapatkan surga Allah. Jadi kita intinya, sebagaimana surat Ali Imran 190-191, setiap malam Nabi itu muhasabah. Dalam hadis Bukhari, setiap malam Nabi bangun, sebelum beliau sholat, itu beliau menyaksikan dulu keagungan ciptaan Allah. Yanzuru ila sama. Karena ayatnya adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Baru kemudian alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kita mengamati dulu, menyaksikan dulu keagungan ciptaan Allah. Baru kita berzikir dalam sholat. Kalau tidak mampu berdiri, maka duduk atau berbaring. Barulah kita kuatkan kembali dengan wa yatafakkarun, yaitu kita berpikir untuk menghasilkan. Yang pertama adalah memang untuk sekedar kita melakukan kontemplasi atau muhasabah. Agungnya ciptaan Allah, indahnya ciptaan Allah. Baru kita perkuat dengan zikir, sholat. Kita perkuat dengan tafakur kembali. Tafakur itu karena sighahnya adalah tafakkara yatafakkaru, maka sighahnya adalah sighah mubalaghah yang banyak gitu ya, yang sering dijalankan. Karena tafakkur itu pasti sesuatu yang sangat menghasilkan. Bukankah kita sebelum beramal adalah kita tafakkur dulu, yaitu tafakkur dengan perencanaan yang matang, tafakkur dengan persiapan yang matang, tafakkur dengan sarana-sarana yang memadai. Terus terang di era sekarang ini ya akan lebih banyak lagi modalitas-modalitas yang kita butuhkan, karena kita fastabiqul khairat, istitoah kita bangun terus istitoah, kemudian kita sinergikan dengan kemampuan kita, dan kita akan terpanggil secara hati. Insya Allah kita berkontribusi melalui Yakesma ini, melalui ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah yang dikategorikan sebagai ibadah harta. Bukan posisi kita sebagai munfik, musaddiq atau muzaki saja, tapi kita masuk kepada tataran lebih tinggi, wal amilina 'alaiha. Karena amil itu bukan dilihat dari apa yang dia punya, tapi amil itu dilihat dari apa yang dia lakukan. Kalau munfik dilihat dari punyanya berapa, muzaki dilihat punyanya berapa, barulah nanti dihitung berapa dari yang punya itu 2,5%. Tapi amil yang dihitungnya adalah bukan berapa dia punya, tapi yang dihitung dari amil itu adalah apa yang dikerjakan. Namanya juga amil, madza ya'malu. Kalau muzaki, madza yuzaki, berarti kan hitungannya hitungan kepemilikan. Tapi kalau sudah tataran amil, hitungannya adalah apa yang dapat kita kerjakan. Kalau seseorang itu menjadi amil, maka seseorang itu layak mendapatkan banyak anugerah kebaikan dari Allah. Karena dengan amil kita mendapatkan amal, dengan amil kita mendapatkan ajar. Tanpa amil kita tidak mungkin mendapatkan amal, tanpa amil kita tidak mungkin dapat ajar. Kalau kita ingin dapat amal,
dapat ajar, maka kita insya Allah selalu menjadi amil. Ini saja bahan refleksi kita bersama. Insya Allah kita nanti akan selalu melakukan refleksi itu. Tafadholu. Mudah-mudahan momentum iftar jamaah ini tidak hanya yang ditunggu adalah nasi kebuli yang datang. Karena nasi kebuli ya, bukan? Iya, saya perkirakan aja biasanya kalau iftar jamaah itu kebuli, minimal mandi lah. Kalau memang tidak mandi minimal tayamum lah. Kalau mandi kan kebanyakannya tayamum aja lah. Nasi tayamum kalau nggak mandi ya. Inilah bahan refleksi kita bersama, bahwa kita semuanya bisa bersama dalam melakukan kebaikan, dan dengan kebersamaan hasilnya jauh lebih baik daripada dengan kesendirian. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita tidak hanya dicatat di dunia, tapi kita bersama pula dipertemukan di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin.